الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, pemirsa dimanapun anda berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kabar gembira bagi orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Karena apa? Itu semua adalah rahmat dari Allah. Keberkahan dalam hidupnya, dinaikkan derajatnya. Belum lagi, tidak ada balasan bagi orang-orang yang sabar kecuali syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa besar pahala orang-orang yang sabar, orang-orang yang diuji oleh Allah. Jangan ada yang merasa Allah menyiksa kita, jangan ada yang merasa Allah mengadab kita, dan jangan pernah ada yang menyangka Allah menurunkan musibah, Allah menurunkan cobaan dan ujian ke muka bumi ini untuk susahkan kita. Tidak. Justru Allah menurunkan bencana, menurunkan musibah, ujian dan cobaan kepada muka bumi ini. Justru Allah itu sayang kepada kita. Allah cinta kepada kita. Karena kesayangannya, bukti kesayangannya, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita bencana, menurunkan kepada kita musibah, cobaan dan ujian sebagai pelebur dosa-dosa kita. Bagaimana Allah sayang kepada kita, tapi Allah menurunkan cobaan kepada kita. Itulah yang dialami oleh para nabi dan rasul. Sudah kita kenal Nabiullah Ayyub alaihi salam dengan kesabarannya. Nabi Ayyub alaihi salam dicoba, diuji dengan beberapa cobaan dan godaan yang sangat dahsyat. Di antaranya, Allah ambil harta bendanya, Allah ambil hewan ternaknya, dan Allah mengambil anak dan keturunannya. Bahkan Allah menurunkan kepada Nabi Ayyub alaihi salam penyakit kulit yang sangat ganas. Tidak ada satupun orang yang bisa menyembuhkannya. Bahkan dokter manapun tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Sehingga dari kulitnya keluar nanah dan darah. Pada suatu hari, masyarakat lama-kelamaan merasa jijik dan risih akan penyakit yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Tapi subhanallah, istri Nabi Ayyub, yakni Siti Rahmah, beliau rela bekerja, rela kuli kepada orang lain demi mencukupi kehidupan mereka berdua. Tapi lama-kelamaan istri Nabi Ayyub tidak lagi mendapatkan pekerjaannya karena masyarakat sekitar merasa risih akan penyakit yang diderita oleh suaminya, yakni Nabi Ayyub alaihi salam. Bahkan pada suatu hari istrinya Nabi Ayyub sudah tidak lagi mendapatkan pekerjaannya. Pada waktu itu istrinya mulai kebingungan, harus kemana ia mencari pekerjaan, harus kemana ia mencukupi kebutuhan mereka berdua. Dari situlah istri Nabi Ayyub alaihi salam rela menjual kepangan rambutnya yang sangat indah demi ditukarkan dengan sepotong roti. Kemudian roti tersebut diberikan kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Dan Nabi Ayyub alaihi salam berkata, "Wahai istriku, dari mana kamu mendapatkan roti ini?" Kemudian istrinya menjawab, "Aku bekerja dengan orang lain." Tapi hadirin sekalian, realitanya istri Nabi Ayyub alaihi salam bukan bekerja kepada orang lain. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi yang mau mempekerjakan beliau. Tapi beliau dengan berat hati rela berbohong, rela menjual kepangan rambutnya yang sangat indah demi ditukarkan dengan sepotong roti. Begitu juga dengan hari-hari selanjutnya.
Ketika istri Nabi Ayub alaihissalam memberikan roti kepadanya, kemudian Nabi Ayub alaihissalam berkata, aku tidak akan memakan roti ini sebelum kamu memberitahu dari mana roti itu berasal. Kemudian istri Nabi Ayub alaihissalam membukakan kerudung kepalanya. Ketika Nabi Ayub menyaksikan kepala istri yang gundul dan botak, seraya Nabi Ayub berkata di dalam doanya, Rabbi anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitu juga dengan Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, aku diuji 2 kali lipat dari orang-orang biasa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu sabar dan meyakini, innama yuwaffas sabiruna ajruhum min ghairi hisab. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membalas bagi orang yang sabar kecuali dengan balasan yang tidak ada batasannya. Makanya jamaah sekalian, belajarlah bersabar. Kalau belum kita bisa bersabar, bersabarlah, terus bersabarlah. Karena sabar tidak ada batasannya. Sebagaimana pahala orang yang sabar tidak ada batasnya. Sehingga tidak ada balasan bagi orang-orang yang sabar kecuali syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, memang sabar itu pahit, tapi pahalanya sangat manis. Memang sabar itu susah, tapi pahalanya sangat istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita lihat cobaan-cobaan yang dialami oleh para nabi dan rasul, termasuk nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir dari rumahnya, diusir dari negerinya. Anak-anaknya semua meninggal dalam masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Siti Fatimah radhiyallahu anha. Dan masih banyak lagi cobaan-cobaan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersabar dan pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa tergolongkan kepada orang-orang yang sabar. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.